kalian kepikiran, listrik yang kita gunakan sehari-hari untuk nyalain lampu, mengecas HP, dan belajar, itu datangnya dari mana sih? Yuk kita tahu dulu prosesnya. Listrik yang kita pakai sehari-hari itu dihasilkan lewat proses di pembangkit, salah satunya PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di dalam PLTU, energi panas dari pembakaran bahan bakar dipakai untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi, yang kemudian memutar turbin, dan putaran turbin ini dikoppel ke generator, sehingga energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Nah, di dalam generator ada bagian yang disebut stator, dan di dalamnya itu terdapat sistem isolasi yang melindungi konduktor bertegangan. Selama beroperasi, isolasi ini terus-menerus menerima berbagai tekanan. Tekanan tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa jenis stres, yaitu thermal stress, electrical stress, ambient stress, dan mechanical stress, atau yang sering disebut sebagai tim stress. Seiring waktu, isolasi ini bisa menurun kualitasnya, bahkan gagal. Sekitar 26% kegagalan generator ini disebabkan oleh kegagalan isolasi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seberapa lama lagi isolasi ini dapat bertahan. Nah, penelitian ini fokus ke salah satu generator, yaitu generator yang dijual PLTU Pelabuhan Ratu dengan kapasitas 412 MVA dan sudah beroperasi sejak tahun 2010 atau sekitar 15 tahun hingga saat ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu metode, namun penelitian ini membandingkan dua metode sekaligus, yaitu di Electric Base Maintenance Assessment Program atau DBMAP yang mengolah hasil pengujian di elektrik seperti tan delta, arus bocor, dan partial discharge, serta metode Equivalent Operating Hours atau EOH yang menghitung dari data operasional seperti jam operasi dan siklus start-stop. Keduanya menghasilkan nilai Residual Breakdown Voltage atau VR, yaitu persentase kemampuan isolasi untuk menahan tegangan dibandingkan kondisi barunya. Nah, nilai VR ini kemudian dikonversi menjadi umur ekuivalen dan sisa umur isolasi dengan asumsi laju penurunan VR sebesar 2% per tahun dari masa pakai isolasinya selama 30 tahun. Dari perhitungan metode DBMAP, diperoleh nilai VR sebesar 64,40% dengan umur ekuivalen sekitar 17,8 tahun dan sisa umur diperkirakan sekitar 12,2 tahun lagi sampai tahun 2037. Sementara metode EOH, nilai VR-nya sebesar 76,13% dengan umur ekuivalen sekitar 11,9 tahun dan sisa umur diperkirakan sekitar 18,1 tahun lagi sampai tahun 2043. Nah, kedua hasil ini masih berada di atas batas minimum standar IC dan MELCO, yaitu 40%, sehingga isolasi stator generator ini masih dinyatakan untuk layak beroperasi. Jadi, bisa disimpulkan, berdasarkan metode DBMAP, usia isolasi stator generator ini masih dapat beroperasi hingga sekitar 12,2 tahun lagi. Sedangkan metode EOH masih dapat beroperasi hingga sekitar 18,1 tahun. Nah, selain itu, metode DBMAP juga direkomendasikan sebagai metode yang utama karena penilaiannya berbasis pengujian fisik langsung sehingga lebih mencerminkan kondisi aktual dari isolasi stator generator. Sedangkan metode EOH itu juga tetap relevan untuk digunakan sebagai metode pendukung karena dapat memantau secara berkala kondisi isolasi di antara jadwal pengujian di elektrik. Nah, demikian penjelasan penelitian singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya.